Orang pintar bukan yang tahu segalanya, tapi yang tahu cara bertanya dengan tepat. Pertanyaan kadang lebih mengguncang daripada jawaban. Karena itu, para filsuf lebih suka bertanya. Di era digital sekarang, semua orang bisa berkomentar, berdebat, bahkan nyinyir di media sosial. Tapi jarang ada yang benar-benar bertanya untuk memahami. Padahal para filsuf zaman dulu mengajarkan bahwa pertanyaan yang tepat bisa lebih kuat daripada 1000 argumen. Pertanyaan yang tajam bisa membongkar kepalsuan, membongkar asumsi, bahkan bikin orang sadar bahwa keyakinan mereka rapuh. Kalau dipakai dengan bijak, teknik bertanya ala filsuf ini bisa bikin percakapan sehari-hari lebih bermakna, baik di tongkrongan, kelas, forum, bahkan kolom komentar medsos. Mari kita bahas satu persatu cara bertanya yang bisa mengalahkan argumen orang. Pertama, tanyakan definisi, bukan sekedar pendapat. Banyak orang suka ngomong pakai istilah keren, tapi sebenarnya nggak tahu apa maksudnya. Filsuf mengajarkan, sebelum kita menolak atau menyetujui, tanyakan dulu definisinya. Misalnya kalau ada orang yang bilang seperti ini, anak muda harus produktif. Jangan langsung angguk atau setuju. Tanyakan, menurutmu produktif itu apa? Apakah harus punya bisnis? Atau sekedar konsisten belajar dan jaga kesehatan juga termasuk? Kenapa ini penting? Karena banyak istilah populer seperti toksis, healing, self-love, atau hustle culture sering dipakai tanpa definisi yang jelas. Begitu kita minta orang menjelaskan, seringkali mereka sadar bahwa mereka hanya mengulang kata tren, bukan hasil pemikiran pribadi. Kedua, balas dengan pertanyaan sejenis. Daripada langsung membantah, balas dengan pertanyaan yang bikin mereka konsisten dengan argumennya. Filsuf tahu cara terbaik untuk menghancurkan argumen adalah dengan membuat orang melihat kontradiksi mereka sendiri. Kalau ada yang bilang, aturan sekolah harus ditaati karena itu aturan resmi. Kamu jangan menyetujui saja, cobalah untuk mengajukan pertanyaan. Kalau begitu, kalau ada aturan semua murid wajib membawa HP jadul Nokia, itu juga harus ditaati. Efeknya, orang akan sadar bahwa prinsip mereka mungkin tidak berlaku untuk semua situasi. Mereka dipaksa berpikir, oh iya juga ya, ternyata argumenku nggak selalu masuk akal. Ketiga, gunakan analogi yang menggelitik logika. Analogi membuat sesuatu yang abstrak jadi gampang dipahami. Bahkan analogi lucu atau absurd bisa membuka pikiran lebih cepat daripada menjelaskan dengan panjang. Contohnya seperti ini, kalau ada yang bilang, kita semua harus berpikir sama biar damai. Kamu bisa jawab, itu kayak bilang, biar grup WA adem, semua orang harus keluar dari grup. Analogi seperti ini bekerja karena orang langsung bisa visualisasi situasinya. Dengan perbandingan sederhana, kita bisa menyingkap absurditas dari argumen mereka. Keempat, gali asumsi tersembunyi. Setiap ucapan biasanya berdiri di atas keyakinan tak terlihat. Tugas kita adalah bertanya untuk menggali asumsi itu. Contohnya seperti ini, kalau ada yang bilang, orang kaya pasti kerja keras. Kamu bisa bertanya, jadi menurutmu anak selebgram atau anak artis yang langsung viral karena ikut tren dance TikTok itu pasti kerja keras juga? Pertanyaan ini bikin orang sadar bahwa ucapan mereka terlalu menyederhanakan realitas. Tidak semua sukses sama dengan kerja keras. Ada juga faktor privilege, keberuntungan, atau faktor koneksi. Kelima, ajukan pertanyaan reflektif, bukan retoris. Pertanyaan reflektif mengajak orang bercermin, bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menyalakan lampu dalam pikiran mereka. Contohnya, apakah kamu benar-benar percaya konten ini bermanfaat? Atau kamu hanya menontonnya karena semua orang lagi menonton yang sama? Pertanyaan seperti ini bikin orang berhenti sejenak lalu mikir, sebenarnya aku benaran suka atau cuma takut ketinggalan tren?
Refleksi ini yang kadang lebih mengguncang daripada debat panjang. 6. Diam setelah bertanya. Kekuatan filsuf bukan cuma pada kata-katanya, tapi juga pada diamnya. Sokrates contohnya sering bertanya lalu diam. Biarkan lawan bicara merasa tidak nyaman dengan pikirannya sendiri. Misalnya, kamu tanya ke temanmu, kamu main medsos buat hiburan atau pelarian? Lalu diam. Biarkan dia scroll Instagram sambil merenung, aku main ini buat apa ya? Hening setelah bertanya bisa lebih memprovokasi daripada kata-kata. Saat kita diam, orang yang dipaksa mencari jawaban dalam dirinya sendiri. Yang ketujuh, dorong ke kemungkinan ekstrim. Teknik ini dikenal sebagai reductio ad absurdum, memperluas logika argumen lawan ke titik paling absurd, sehingga kelemahannya terlihat jelas. Kalau ada yang bilang, kita harus bikin semua orang senang, kamu bisa bertanya seperti ini, kalau ada orang yang marah cuma karena kamu nggak like semua postingannya, apakah kamu harus nge-like tiap postingan orang seumur hidupmu? Efeknya, orang sadar bahwa prinsip mereka kalau diikuti sampai mentok malah jadi nggak masuk akal. Di era ketika orang suka debat di medsos tapi malas berpikir kritis, 7 teknik bertanya ala filsuf ini bisa jadi senjata intelektual yang ampuh. Tujuannya bukan untuk menang, tapi untuk bikin orang dan kita sendiri sadar keyakinan yang kita pegang seringkali bukan hasil berpikir, melainkan hasil ikut-ikutan. Semoga pembahasan ini bisa membuka sudut pandang baru buat kamu. Kalau kamu sependapat dengan pembahasan ini atau sesuai dengan pengalaman hidupmu, tulis pendapatmu di kolom komentar.